Sahabat tani, tahu kan ini apa? Susu ya enggak? Dan saya yakin semua orang pasti tahu kalau susu itu mengandung yang namanya kalsium. Tetapi, tahu nggak kita peran kalsium untuk tanaman itu apa? Selain dari N, P, dan K yang merupakan unsur hara golongan makro yang kebutuhan atau dibutuhkan dalam jumlah yang besar, ternyata kalsium juga merupakan unsur hara yang sangat-sangat penting terutama buat menunjang ketebalan dinding sel tanaman, mencegah keguguran bunga, membuat tanaman kita tuh menjadi jauh lebih kuat, dan lagi meningkatkan kekebalan tubuh tanaman kita dari resiko serangan penyakit. Makanya pemberian unsur hara kalsium itu sangat-sangat penting buat diberikan, biar tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan lebih subur, berbuah banyak, dan juga dapat berproduksi dengan lebih maksimal lagi. Mau? Tetapi kadang masalahnya tuh gini, kalau kita lihat dari tabel periodik unsur kimia, kalsium itu masuk dalam golongan 2A, di mana golongan 2A itu merupakan unsur dengan golongan yang alkali. Artinya dia tuh memiliki sifat yang basa atau ber-pH tinggi. Dan karena beberapa unsur hara dan pestisida itu bakalan mengalami yang namanya hidrolisis ketika berada pada pH tertentu. Nah, ini yang bikin pengaplikasian kalsium itu harus tunggal. Dan pada video kali ini, kita bakalan bahas pupuk kalsium yang kemampuannya itu setara dengan susu yang seperti ini dan memiliki unsur hara yang terkandung di dalam air hujan. Dan sekaligus kalsiumnya ini ya sahabat tani juga bisa lo dicampurin sama pupuk daun atau pestisida dalam satu kali aplikasi. Dan pupuknya itu adalah Kalnit yang seperti ini ya sahabat tani, yang berisikan unsur hara yaitu kalsium dan juga nitrogen dalam bentuk nitrat. Bagaimana sih kira-kira cara pakainya dan berapa sih kira-kira dosisnya buat tanaman kita? Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BIM! Sebelum Anda nonton lebih jauh, silahkan klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, semua orang pasti pengen kan tanamannya tumbuh subur-subur? Dan semua orang pasti pengen banget, ya enggak? Tanamannya bisa tumbuh dengan cantik-cantik, berbuah lebat, sehingga berproduksi dengan lebih maksimal, ya kan? Nah, semua berawal dari yang namanya nutrisi atau unsur hara yang diserap oleh tanaman itu sendiri. Kalsium itu merupakan unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedang, yang ketika tanamannya itu tercukupi unsur kalsiumnya, maka pertumbuhannya pasti lebih bagus-bagus, kuat-kuat, dan lebih tahan terhadap resiko serangan penyakit. Dan buat Anda yang tanam tanamannya itu di rumah misalnya, kayak misal di pot misalnya, kemudian polybag gitu, atau buat sekedar hiasan rumah misalnya, atau tanaman pekarangan misalnya, nah susu basi ya sahabat tani bisa jadi alternatif limbah buat memenuhi kebutuhan unsur kalsium. Lah daripada dibuang ya enggak, mending disiram aja kan ke tanaman. Atau kalau Anda mau yang lebih bernutrisi lagi, nah bisa loh ya sahabat tani, susu basi itu dibuat pupuk organik cair. Dan link bagaimana sih kira-kira pembuatannya, maka silahkan cek pada kolom deskripsi video ini ada kok. Tetapi buat Anda yang tanam tanaman atau dalam skala yang luas, nah ini yang sering banget jadi keluhan dan jadi pertanyaan ke saya. Kan produk-produk kalsium itu kan dalam pengaplikasiannya harus tunggal. Dan pertanyaan orang kayak gini, kok bisa sih seperti itu? Jadi kita tuh kan pasti pengen ya sahabat tani, semua pekerjaan itu bisa langsung kita kerjakan dalam sekali jalan, ya kan? Misal sekalian kita nih kan ngasih pupuk NPK misalnya, sekalian juga kita ngasih kalsium. Atau kita tuh ngasih kalsium sekalian juga nyemprotin pestisida misalnya, ya kan? Tujuannya apa? Biar hemat tenaga dan juga hemat waktu. Tetapi yang jadi masalah ini menurut penelitiannya gitu ya sahabat tani, bahan aktif tertentu bakalan mengalami yang namanya hidrolisis atau berkurang efektivitasnya ketika pH larutan itu basah atau ber-pH tinggi. Dan itu sebabnya macam kayak kalsium misalnya, kemudian jenis pestisida berbahan tembaga begitu, atau unsur lain yang ber-pH tinggi gitu ya sahabat tani, itu nggak cocok banget dicampurkan dengan pupuk atau pestisida dalam satu kali aplikasi. Tetapi ada solusinya. Sahabat tani bisa pakai pupuk yang ini gitu ya sahabat tani, itu namanya Kalnit. Itu singkatannya adalah kalsium nitrat.
Yang jadi pembeda antara pupuk ini dibandingkan dengan kalsium pada umumnya gitu ya sahabat tani, yaitu persentase kandungannya atau istilahnya adalah grade fertilizer. Dimana kalau kalsium pada umumnya itu namanya kalsium karbonat gitu ya sahabat tani, atau istilah bahasa kimia itu CaCO3, itu kandungannya sangat-sangat tinggi. Sementara kalsium jenis ini gitu ya sahabat tani, ini adalah CaO atau kalsium oksida yang berkadar 26% aja. Sekaligus juga dia memiliki kandungan unsur nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar berapa? 15,5% nggak gitu ya sahabat tani. Dan saya baca pada brosurnya, pupuk ini gitu ya sahabat tani memiliki pH yaitu 5,58, yang berarti pupuk jenis ini gitu ya sahabat tani bukan pupuk yang ber-pH tinggi. Artinya kalau sahabat tani di sini nih mau campurin pupuk jenis ini gitu ya sahabat tani barengan sama pupuk foliar lain atau bahkan pestisida dalam satu kali aplikasinya itu bisa. Dan penasaran bagaimana sih isinya pupuk ini? Mari kita tes. Nah, kelihatan ya sahabat tani. Nah, bentuknya tuh butiran kecil-kecil kayak gitu loh. Kemudian bentuknya bulat-bulat ya enggak? Dan warnanya tuh juga putih-putih. Sekarang mari kita coba larutin pupuk ini ke dalam air. Dan untuk dosis sendiri, karena kami mau mengaplikasikan buat tanaman jagung pakai metode semprot gitu ya sahabat tani, itu pakainya sekitar 3 sendok makan per tangkinya. Atau kalau dosis anjuran pada kemasannya itu adalah 2-4 gram per liter airnya. Dan kalau sahabat tani mau aplikasikan pakai metode kocor misalnya, nah anjuran pada kemasannya itu adalah 2-5 kg per 200 liter air. Artinya kalau Anda pakainya nih misal tank kocor 20 liter gitu ya sahabat tani, maka Anda bisa tambahkan sekitar 200 gram aja, atau kalau mau yang lebih gampang kayak gitu loh ya kira-kira sekitar 2 genggam lah kayak gitu ya sahabat tani buat aplikasi kocor, oke? Dan beda pupuk ini dibanding pupuk kalsium lainnya itu selain pada tingkat kelarutannya, itu juga pada kebeningan warnanya. Kadang kita sering nih ya sahabat tani, kalau menyemprotkan jenis kalsium itu sampai putih-putih daun tanaman kita ya enggak? Nah, kalau kita tuh pakainya kalit yang seperti ini, nah karena dia tuh larut 100% di air dan warnanya juga bening, jadi dia tuh nggak bakal ninggalin bekas apa-apa pada daun tanaman kita. Siapa tahu kayak gitu loh, Anda mau rahasia-rahasiaan misalnya supaya nggak ketahuan sama tetangga Anda pakai nutrisi apa ya begitu gitu sahabat tani. Nah, pakai aja pupuk yang nggak bakal ninggalin bekas apa-apa di daun tanaman Anda kayak gitu, pasti nggak bakal ketahuan deh, ya nggak? Dan soal volume semprot sendiri tuh nggak mutlak harus berapa kayak gitu ya sahabat tani. Sebenarnya bisa aja banyak, bisa juga sedikit. Itu tergantung pada kita tuh mau aplikasikan pada tanaman apa. Kalau kayak punya kami ini kan buat tanaman jagung kayak gitu ya sahabat tani. Jadi dosis semprotnya itu pakainya 3 sendok makan per tangkinya, pakai volume semprot yang tipis sampai sedang kayak gitu ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau campurin sama insektisida dalam satu kali aplikasi itu masih nggak jadi masalah. Atau buat Anda yang punya tanaman bunga misal kayak aglonema misalnya, kemudian adenium, anthurium, gelombang cinta, gelombang patah hati misalnya. Gak ada kayak gitu lah, gelombang patah itu gelombang cinta yang harganya tiba-tiba jeblok kayak gitu loh, makanya patah hati ya enggak. Dan saya kebetulan salah satu korbannya gelombang cinta itu tahun 2008 yang lalu gitu ya sahabat tani. Nah, kalau buat tanaman hias begitu, nah dosis pupuk ini gitu ya sahabat tani itu sama kok, 2 gram per liternya, dan semprot tipis-tipis pada daun tanaman Anda. Tapi kalau Anda punya tanaman keras misal kayak jeruk, kemudian mangga, kemudian jambu, jambi atau tanaman keras lainnya kayak gitu ya sahabat tani, maka tinggal sesuaikan aja volume semprotnya dengan besar tanaman Anda, oke? Kemudian soal waktu aplikasi. Nah, ini dia ya sahabat tani yang Anda tuh mesti hati-hati. Karena pupuk ini ya sahabat tani selain mengandung kalsium yang punya grade fertilizer yaitu 26%, nah dia juga punya kandungan nitrogen sebesar 15,5% dan itu nitrat loh ya sahabat tani. Dan nitrat itu cepat loh ya sahabat tani terserap oleh tanaman kita. Artinya nih, kalau di tempat Anda sering banget terjadi hujan nggak gitu ya sahabat tani, maka aplikasi pupuk jenis ini saya bilang kurang disaranin. Soalnya kenapa? Karena hujan sendiri gitu ya sahabat tani sudah memiliki kandungan nitrogen di dalamnya. Tetapi kalau saat musim kemarau atau di tempat Anda tuh jarang terjadi hujan, nah ini pas banget ya sahabat tani diaplikasikan pupuk jenis ini.
Jadi gini, saya jelasin. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat musim hujan itu kendala utama yang perlu kita pikirin itu adalah penyakit. Sedangkan kalau musim kemarau itu adalah hama. Begini saya jelasin. Jenis jamur patogen itu juga makhluk hidup kan? Meskipun bentuknya tuh mikro ya nggak, artinya sangat kecil kan? Dan tahu nggak Anda, jenis nitrogen bakal membentuk protein tertentu pada tanaman kita. Coba aja lihat, tanaman yang semula kering gersang kayak gitu ya sahabat tani, pas kena guyuran hujan kayak gitu, lalu apa yang bakal terjadi coba? Itu langsung seger-seger loh ya nggak ya sahabat tani, kenapa coba? Nah, karena air hujan sendiri itu punya kandungan nitrogen di dalamnya dan itu cepet loh gitu ya sahabat tani terserap oleh tanaman kita. Sama juga loh ya sahabat tani, Anda ngasih pupuk jenis ini yang kandungan nitrogennya itu adalah nitrat, itu cepet kayak gitu ya sahabat tani buat terserap sama tanaman kita. Habis aplikasikan mungkin 3-4 hari udah kelihatan kayak gitu ya sahabat tani efeknya. Makanya saya bilang kurang cocok diaplikasikan kalau di tempat sahabat itu sering banget terjadi hujan atau ditemukan di antara tanaman sahabat tani itu ada yang sakit. Kalau ternyata ditemukan di tempat Anda itu ada tanaman yang sakit dan Anda mau ngasih pupuk gitu ya sahabat tani, maka saran saya carilah pupuk yang gak ada atau minim kandungan nitrogennya. Tetapi kalau di tempat Anda tuh sering hujan kayak gitu ya sahabat tani dan Anda tetap mau aplikasikan pupuk jenis ini yang ada kandungan nitrogennya, nah saya juga punya solusi gitu ya sahabat tani. Gimana coba? Jadi kayak gini, ambil sendok 1 buah, kemudian ambil panci 1 buah, kemudian putar-putarkan sendok-sendoknya sambil ketok-ketok gitu ya sahabat tani, sambil Anda jalan-jalan di lahan Anda. Siapa tahu kayak di sirkuit Mandalika kayak gitu loh, bisa reda hujannya habis dipawangin ya enggak? Oke. Nah, saya kira gitu aja ya sahabat tadi penjelasan pupuk yang punya kandungan kalsium dan juga nitratnya, yaitu pupuk Kalnit. Ingat, ngasih pupuk itu harus disesuaikan dengan kondisi tanaman Anda, sesuaikan juga dengan kondisi lahan dan juga kondisi cuaca di tempat Anda kayak gitu ya sahabat tani. Oke, jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol yang banyak, jempol dan jempol gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi, oke? Dan di bawah sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih, saya Rizky Lansar. Terima kasih, saya Rizky Lansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.